Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Perkenankan kami majelis membacakan Warta Gereja Selasa 17 Agustus tahun 2021. Persembahan, Bapak Ibu Saudara bisa memberikan persembahan melalui dengan cara ditransfer, yaitu melalui nomor rekening yang ada di bawah layar. Adapun apabila Bapak Ibu dan Saudara kesusahan dalam mentransfer ke nomor rekening, kami selaku majelis dan pengurus akan datang ke rumah Bapak Ibu Saudara untuk menjemput persembahan. Demikian Warta Gereja Selasa 17 Agustus tahun 2021. Bapak Ibu Saudara, mari kita bangkit berdiri bersama. Kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita akan nyanyikan dari Kidung Jumat 322 bait pertama dan yang kedua, Terang Matahari. Jemaat yang terkasih di dalam Yesus Tuhan, kebaktian peringatan hari ulang tahun ke-76 kemerdekaan RI ini terjadi dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Damai Kristus beserta saudara sekalian. Dan beserta saudara juga. Kita akan perdengarkan lagu Indonesia Raya. Setelah itu kita lanjutkan dengan memuji dari PKJ 176. Tuhan memberikan kita tanah.
Silakan duduk kembali. Bapak Ibu Saudaraku yang mengasihi Yesus Tuhan, kita akan bersama mendengarkan dari Injil Yohanes 13 ayat 34 hingga 35 demikian. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Inilah perintah Tuhan kepada kita, dimanapun kita berada, kapanpun, untuk saling mengasihi. Bentuk yang dinyatakan Tuhan menjadi sarana untuk kemuliaannya. Kita datang kepada Tuhan saat ini karena kita belum mampu menyatakan kasih itu. Dengan nyanyian pesunsalan, Kidung Jemaat 29, di muka Tuhan Yesus. Saudaraku, mari kita bangkit berdiri. Kita akan menerima anugerah dari Tuhan seperti yang tertulis di dalam 2 Korintus 5 ayat 21. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Demikian berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Kita akan tanggapi dengan pujian Kidung Jemaat 424, Yesus menginginkan dagu. Bersinar baginya
Dipersilahkan duduk kembali. Saudaraku, mari kita menghadap Tuhan di dalam doa. Terpujilah Engkau Bapa Surgawi, di hari istimewa ini, di hari kemerdekaan bangsa kami, di kemerdekaan hidup kami yang Kau merdekakan dari dosa. Kami bersyukur. Terlebih bersama saudara sebangsa setanah air memperingati kemerdekaan negara kami. Biarlah kami datang bersembah sujud di dalam pemeliharaanmu. Kami memuliakan Engkau dan bersama-sama mendengar sapaan Tuhan yang menjadi tuntunan hidup kami. Berfirmanlah, kami siap mendengar dalam kuasa Roh Kudus-Mu, baik kami yang mendengar dan yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tuhan urapi dengan Roh Kudus. Di dalam Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, kita akan mendengar sapaan Tuhan melalui bacaan Alkitab, antara lain dalam 1 Raja-Raja 7 ayat 1 hingga 12, Mazmur 101, dan Kisah Para Rasul 7 ayat 9 hingga 16. Saya akan bacakan salah satu saja, yaitu dari Kisah Para Rasul 7 ayat 7 hingga ayat 9 hingga 16. Kisah Para Rasul 7 ayat 9 hingga 16 demikian. Karena iri hati, bapa-bapa leluhur kita menjual Yusuf ke tanah Mesir, tetapi Allah menyertai dia dan melepaskannya dari segala penindasan serta menganugerahkan kepadanya kasih karunia dan hikmat ketika ia menghadap Firaun, raja Mesir. Firaun mengangkatnya menjadi kuasa atas tanah Mesir dan atas seluruh istananya. Maka datanglah bahaya kelaparan menimpa seluruh tanah Mesir dan tanah Kanaan serta penderitaan yang besar, sehingga nenek moyang kita tidak mendapat makanan. Tetapi ketika Yakub mendengar bahwa di tanah Mesir ada gandum, ia menyuruh nenek moyang kita ke sana. Itulah kunjungan mereka yang pertama. Pada kunjungan mereka yang kedua, Yusuf memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Lalu ketahuanlah asal-usul Yusuf kepada Firaun. Kemudian Yusuf menyuruh menjemput Yakub ayahnya dan semua sanak saudaranya, 75 jiwa banyaknya. Lalu pergilah Yakub ke tanah Mesir. Di situ ia meninggal, ia dan nenek moyang kita. Mayat mereka dipindahkan ke Sikem dan diletakkan di dalam kuburan yang telah dibeli Abraham dengan sejumlah uang perak dari anak-anak Hemor di Sikem. Berbahagialah kita yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Hari ini Bapak Ibu, kita kembali memperingati kemerdekaan bangsa, bahkan yang ke-76, jika sudah tidak muda lagi bangsa kita merdeka. Nah, dari bacaan-bacaan yang kita dengar, kita akan menggumuli dengan tema terlibat dalam karya pemeliharaan Allah. Kita jelas tahu dan paham, ya, seringkali orang mengatakan Gusti mboten nate sare, Tuhan tidak pernah tidur. Nah, ini dengan pemahaman
Allah sang pencipta langit bumi ini adalah Allah yang terus memperhatikan umat ciptaannya, yang senantiasa bekerja berkarya memelihara umat manusia, juga langit bumi ciptaan. Jadi Allah pencipta ini berkehendak, berprakarsa, bertindak memelihara kesejahteraan umat yang dikasihi. Kelangsungan hidup manusia senantiasa diperhatikan, bahkan ditolong, dilepaskan dari segala penderitaan. Nah, tetapi Allah tidak bekerja sendiri. Allah pun memakai manusia menjadi kawan sekerjanya. Artinya manusia dijadikan pelayan Allah, juga memelihara alam dan lingkungan sekitarnya. Dan dunia ini tertata dengan baik oleh Allah, juga melalui tangan-tangan manusia yang diciptakannya. Kita bisa melihat satu persatu. Awal kita berdiri di Istana Salomo, bagaimana dalam 1 Raja-Raja 7 tadi ada gambaran peran manusia dalam membangun Istana Salomo, bagaimana Allah dan umat manusia saling kerjasama. Di sana ada istana raja yang terdiri beberapa ruangan, beberapa tempat yang menggambarkan manusia saling membantu. Ada tempat pertemuan yang besar, kemudian serambi, kemudian juga singgasana untuk pengadilan, dan tempat tinggal raja sendiri, dan tempat keluarga kerajaan. Nah, gedung-gedung ini dibangun dekat dengan bait suci, bait Allah, yang kita tahu di sana adalah tabut perjanjian diletakkan. Dan kita juga tahu dan paham tabut perjanjian ini adalah lambang kehadiran Allah. Jadi tempat kehadiran Allah dekat dengan Istana Salomo, menggambarkan Allah memakai Salomo dengan kekuasaannya mengatur rakyat Israel. Dengan demikian, raja dalam hal ini manusia diikutsertakan oleh Allah sebagai sosok pemegang kekuasaan negara yang diberi kesempatan oleh Tuhan, diberi kesempatan oleh Allah untuk menjalankan pemerintahan demi terpeliharakan kesejahteraan umatnya. Jadi bagaimana umat ini terpelihara sejahtera juga harus diatur, ditata melalui tata pemerintahan. Dan ini dilakukan oleh pelayan Allah yang khusus adalah Raja Salomo. Nah, dalam mewujudkan karyanya ini, dia diberi kekuasaan di Israel. Sebagai pelayan Allah, Bapak Ibu Saudaraku, yang harus memperjuangkan terwujudnya karya pemeliharaan Tuhan, raja tidak boleh sewenang-wenang, harus adil, harus bijaksana, harus arif, dan yang jelas tidak semaunya sendiri. Dalam Mazmur 101 dinyatakan seorang raja, ya, di sana gambarannya adalah keturunan Daud. Dalam sumpah jabatan, raja atau pelayan rakyat ini didorong untuk berani mengungkapkan janjinya, komitmennya sebagai raja yang ideal. Yang pertama, memerintah dengan
tulus. Yang kedua, tidak cacat atau tidak bercela, dan yang ketiga, bermartabat. Artinya dia memberikan apa adanya, tulus, tidak punya pamrih. Kemudian memang sempurna dalam hal ini bukan fisik tetapi dalam kebijaksanaan, lebih-lebih bermartabat, memang harus punya etika dan moral. Tetapi kita juga semua tahu antara yang ideal dan kenyataan itu seringkali tidak terjadi bersamaan. Ya, kita berharap jelas yang baik-baik, ideal-ideal, tapi tidak selamanya seperti itu dalam hidup kita. Pasti ada jurangnya. Terlebih kalau berbicara tentang dunia politik, pasti ada hal-hal yang sebaliknya terjadi. Nah, dalam kehidupan kita, dalam pemilu, dalam pilihan pemimpin, kepala daerah, ketika kampanye dan ketika sudah dipilih sudah akan berbeda. Tidak seorang pun Raja Israel, bahkan Daud maupun Salomo pun dapat memenuhi harapan itu. Oleh sebab itu, ketika harus menjalani sebagai pelayan Allah, harus mempunyai berkat sendiri, yaitu rahmat Allah dan kerendahan hati. Kita sebagai gereja dan orang-orang beriman tidak boleh hanya mengeluh dan mengkritik kekurangan, kelemahan mereka yang menjalankan pemerintah, tetapi juga harus benar-benar berdoa, ikut serta mengarahkan dengan sungguh-sungguh ke jalan yang harus ditempuh. Nah, inilah kita tanggung jawab sebagai warga negara, mengingatkan dan kalau perlu memang memberikan solusi. Kerelaan Allah mengikut sertakan kita manusia dalam karya pemeliharaan atas umat manusia ini tidak hanya berlaku ketika masa lalu, tapi juga masih berlaku untuk saat ini, pada waktu ini, juga atas kehidupan kita sebagai orang-orang beriman di negeri tercinta Indonesia. Kita harus juga mengisinya di dalam partisipasi sebagai warga negara. Nah, ketika kita boleh melihat apa yang dinyatakan Stefanus dalam kisah para rasul ketika di mahkamah agama, ketika dia menyatakan pembelaannya, mengajak setiap orang yang hadir dalam pengadilan itu serta kepada orang-orang penerima pembaca kitab kisah para rasul ini, artinya termasuk kita sekarang, untuk bersama-sama belajar tentang pemeliharaan Allah atas umat manusia dari sejarah nenek leluhur moyang kita. Di sana dikatakan cerita tentang Yusuf, anak Yakub. Nah, Stefanus melihat tokoh dalam sejarah ini sesuatu yang istimewa. Ya, kita mulai tadi karena iri hati bapak-bapak leluhur kita menjual Yusuf ke tanah Mesir dan sebagainya. Ya, jadi Yusuf ini direka-rekakan oleh saudara-saudaranya, mengalami beberapa hal yang tidak baik sampai pada akhirnya di negeri Mesir, dan pada akhirnya Tuhan memberkati menjadi orang kedua di Mesir. Sepintas penuh dengan penderitaan, sepintas tidak menyenangkan, dan kita mungkin sebagai manusia ketika diperlakukan itu pada akhirnya punya rancangan membalas. Tetapi
seperti halnya Daud Salomo yang mendapatkan rahmat dan punya sikap kerendahan hati, Yusuf pun senantiasa diberi karunia dan hikmat oleh Allah. Dan ia jalani baik ketika di penjara, baik ketika menjadi budak, bahkan sampai akhirnya menjadi orang kedua Raja Firaun, dia tetap melayani sama, menjadi pelayan Allah sesuai tempatnya. Dengan mata iman, Yusuf dapat melihat bencana berubah menjadi kemenangan. Dengan mata iman, Yusuf dapat melihat tangan Allah yang penuh kasih bekerja di belakang kejahatan saudara-saudaranya. Ia dijual Mesir sebagai budak, dipenjarakan tanpa salah, dilupakan oleh orang yang telah ditolongnya, tetapi akhirnya Yusuf menjadi penguasa di Mesir. Itu sebabnya Yusuf bersaksi bahwa apa yang direka-rekakan yang jahat terhadapnya telah direka-rekakan oleh Allah menjadi kebaikan. Nah, inilah Allah kita, Allah yang senantiasa memperhatikan, memelihara umat yang dikasihi, diberi rahmat, diberi karunia ketika umat merendahkan hati. Tuhan memberi kebaikan, memelihara hidup, sehingga Yusuf pun akhirnya kita tahu menjadi bangsa yang besar. Tanggapan, respon Yusuf atas pekerjaan Allah di belakang kejahatan saudaranya menjadikan Yusuf ini taat, setia dalam setiap tugas yang diberikan kepadanya. Melayani sebagai budak di penjara sama baiknya melayani sebagai menteri, karena keduanya hakikatnya pelayanan kepada Tuhan, melayani Allah. Ya, di depan tadi dikatakan kawan sekerja Tuhan, kawan sekerja Allah itu adalah pelayan Allah. Itulah sebabnya Stefanus dalam Kisah Para Rasul menyimpulkan Yusuf sebagai orang yang dianugerahi kasih karunia dan hikmat. Daud Salomo diberi rahmat, Yusuf diberikan demikian pula hikmat dari Tuhan. Kerelaan Allah mengikut sertakan manusia setiap ciptaannya ini dalam karya pemeliharaan juga berlaku dalam kehidupan bangsa kita, bangsa Indonesia. Allah Sang Pencipta tidak hanya menganugerahkan bangsa kita yang merdeka, Allah Pencipta ini juga berkenan memelihara kelangsungan hidup kita. Bangsa ini, bangsa yang merdeka, hingga saat ini menuju ke masa depan. Sekalipun gelombang-gelombang ketidaknyamanan terjadi, pergantian pemimpin, krisis politik, krisis ekonomi, sekarang pun pandemi berlangsung, tetapi Allah tetap memelihara bangsa ini. Bangsa ini tetap besar. Hari ini Bapak Ibu Saudaraku, bersama-sama seluruh bangsa setanah air, kita memperingati dan merayakan kemerdekaan yang ke-76. Sebagai warga negara, baik rasanya peringatan dan perayaan kemerdekaan kita kali ini kita pergunakan untuk mensyukuri kesetiaan Allah dalam memelihara kelangsungan hidup bangsa kita. Sekalipun
bangsa ini tidak pernah luput dari berbagai kesulitan dan tantangan. Betul, sekarang ada pandemi. Adakah Tuhan tidak memelihara kita? Tuhan memelihara kita. Adanya orang yang peduli, yang sakit, yang meninggal, adanya saling tolong menolong dalam masa pandemi ini. Nah, inilah pemeliharaan arah yang menjadikan umat manusia bekerja, berkarya, saling menolong. Sebagai orang yang terlibat dalam pemerintahan, baik daerah maupun pusat, mari kita pergunakan peringatan perayaan kemerdekaan kali ini berbenah diri. Artinya kita yang duduk di pemerintahan, adakah ASN, adakah TNI, adakah Polri, mari berbenah diri, pengabdian yang tulus, lebih tak bercela dan lebih bermartabat seperti hadnya Daud dan Salum. Sebagai warga negara biasa, orang menyebut awam, bisa dikatakan wong cilik, wong biasa. Kita pergunakan peringatan perayaan kemerdekaan bangsa ini untuk tetap berkomitmen, kalau perlu perbaharui komitmen kita mengisi kemerdekaan ini, terlibat aktif dalam kegiatan apapun, entah di RT, di desa, dimanapun kita berada, aktif terlibat membangun bangsa melalui karunia-karunia yang kita dapatkan dari Tuhan. Apapun yang kita pergunakan untuk mengisi kemerdekaan. Karena itu, karena kita tahu bahwa pengabdian kita kepada bangsa ini, keterlibatan kita kepada bangsa secara aktif dan konstruktif, hakikatnya adalah pelayanan kita kepada Tuhan. Kita melayani Allah. Ya, dalam salah satu ayat pasal dalam Alkitab, bahwa semua pemerintahan ini berasal dari Allah. Selayaknya kita juga melayani Allah melalui keterlibatan kita dalam pemerintahan. Inilah wujud keterlibatan kita dalam karya pemeliharaan Allah. Allah memelihara bangsa ini melalui kita, dan kita menjadi pelayannya. Kita terlibat aktif melayaninya dengan apapun karunia rahmat yang diberikan Tuhan kepada kita. Salam kemerdekaan, salam sehat, Tuhan memberkati yang ke-76 ini, Indonesia merdeka. Amin. Tuhan memberkati. Saat teduh untuk kita. Amin. Mari kita bangkit berdiri, memperbarui ikrar dengan mengucapkan bersama pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal.
Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu Saudaraku, mari kita bersatu hati di dalam doa. Allah Bapa Surgawi, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami, yang senantiasa memelihara kami, memperhatikan hidup kami, bahkan kelangsungan hidup kami senantiasa Tuhan jaga. Allah bekerja berkarya setiap saat, dan untuk keutuhan hidup manusia, kelangsungan hidup manusia, Tuhan pun memberi kami karunia, rahmat, hikmat untuk juga terlibat dalam karya pemeliharaan Allah ini, yaitu sebagai pelayan-pelayan Allah yang melayani siapapun hidup bersama kami. Adakah sebagai masyarakat desa di desa, terlebih keterlibatan kami tidak hanya rakyat biasa, ketika kami menjadi bagian pemerintah, kami pun berbenah diri untuk bekerja mengabdi tulus. Dan ketika kami memang menjadi para pemimpin, biarlah kami menjadi contoh teladan di dalam kebaikan. Semuanya itu menjadi wujud kami ikut serta memelihara ciptaan Allah sebagai pelayan-pelayan Tuhan di dunia ini. Terkhusus ketika kami menikmati juga pemeliharaan Tuhan atas bangsa kami, negara kami Indonesia, yang hari ini 70 tahun merayakan kemerdekaannya. 76 tahun Tuhan, sungguh usia yang tidak mudah. Dan biarlah kami melayani sesuai karunia kami, sehingga kami pun boleh merasakan kedamaian, kesejahteraan sesama anak bangsa. Siapapun kami boleh saling menolong, mempedulikan satu yang lain. Terlebih di masa pandemi ini, mampukanlah kami membantu, memberikan diri, baik tenaga pikiran, agar semua boleh merasakan karya Tuhan, pemeliharaan Tuhan melalui tangan-tangan kami, orang beriman di dalam Yesus. Karena rahmat-Mu, karena hikmat-Mu, karuniamu telah kami rasakan. Dan biarlah kami nyatakan dalam kehidupan bersama sesama, terlebih ketika kami menjadi bagian pemerintah, pemimpin, lebih dari itu menjalani protokol kesehatan di masa pandemi ini. Terima kasih Tuhan, ketika Engkau memakai kami ikut memelihara dunia dan seluruh ciptaannya, menjadi pelayan-pelayan Tuhan, orang beriman yang saling peduli. Terima kasih atas berkat istimewa, karunia istimewa kami dari-Mu. Biarlah ini menjadi pelita yang menyala, yang bersinar bagi dunia. Terima kasih Tuhan Yesus atas anugerah-Mu ini, dan kami bersyukur atas segala berkat yang boleh kami terima sampai saat ini. Kekuatan, kesehatan, kecukupan hari demi hari. Bahkan Tuhan menyatakan berkat bagi keluarga kami. Sukacita ketika bertambah usia, sukacita karena pernikahan, sukacita karena Tuhan memberikan anak, kebahagiaan-kebahagiaan lain karena pekerjaan, karena apapun. Kami syukuri di dalam Yesus Tuhan. Dan kami juga ingat dan berserah diri ketika kami juga dalam kesedihan dan pergumulan.
orang-orang yang pergi menghadap-Mu, meninggalkan kami. Biarlah Tuhan sendiri yang menempatkan terbaik, dan bagi kami Tuhan beri penghiburan dan kekuatan. Bagi kami yang saat ini dalam kelemahan, Tuhan beri kekuatan. Yang dalam kekurangan, Tuhan beri kecukupan, bahkan kelimpahan, sehingga kami pun bisa membagikan bagi siapapun yang sakit, apapun penyakitnya, terlebih yang terpapar COVID. Tuhan jamah, Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan. Tenaga medis, siapapun yang menolong kami dan orang-orang sakit, juga Tuhan berkati untuk senantiasa semangat dan mereka pun sehat. Yang berbeban, yang letih lesu, Tuhan angkat bebannya, Tuhan memberikan kelegaan sehingga mereka bersemangat menuju kehidupan baru yang menjauh dari Tuhan. Tuhan eratkan kembali dalam persekutuan, karena Engkaulah satu-satunya jalan kebenaran dan hidup. Kami serahkan jemaat-Mu GKJ Pemalang, pribadi lepas pribadi, keluarga kami, baik yang di Pemalang maupun di luar kota, bahkan di luar negeri. Berkati setiap pekerjaan, pelayanan, pendidikan kami semua, sehingga memperoleh berkat dari-Mu. Pun para pelayan-pelayan gereja-Mu, majelis, komisi, panitia, siapapun yang terlibat dalam pelayanannya, terkhusus masa pandemi ini, Tuhan berkati secara khusus. Tetap semangat, menjaga kesehatan, dan Tuhan sendiri yang memberkati kami. Kami yakin dan percaya semua Tuhan berkatkan kepada kami. Inilah syukur dan permohonan kami, yang kami juga serahkan bangsa ini dalam berkat dan naungan-Mu, untuk lepas dari pandemi, ekonomi pulih kembali, hanya karena pemeliharaan Tuhan melalui keterlibatan kami. Hanya di dalam Yesus kami bersyukur, kami memohon di dalam doa. Terima kasih Tuhan. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, diberi kesempatan untuk memberikan persembahan. Nats persembahan pada hari ini diambil dari Roma 11 ayat 36. Demikian firman Tuhan. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Beredarnya kantong persembahan kita akan iringi dengan kidung jemaat 337 bait pertama dan seterusnya. Betapa kita tidak bersyukur. Lautnya
Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan bangkit berdiri, kita akan serahkan persembahan ini ke hadirat Tuhan. Mari saya hantarkan di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, kembali kami datang mengucap syukur untuk kebaikan dan kasih-Mu. Sepanjang hari-hari yang kami lalui, Engkau menjagai kehidupan kami. Engkau juga menjagai bangsa dan negara kami, Tuhan. Saat ini kami memperingati Hari Kemerdekaan bangsa dan negara kami ke-76. Kami mengucap syukur ya Allah untuk kebaikan dan kasih-Mu, bangsa dan negara kami dapat merdeka. Dan saat ini biarlah Engkau lepaskan bangsa dan negara kami dari bencana coronavirus 19 ya Allah. Saat ini kami mempersembahkan ya Allah persembahan bagi kemuliaan nama Tuhan. Kiranya persembahan ini akan digunakan untuk perluasan kerajaan-Mu di dunia ini ya Allah, dan dapat digunakan untuk kemuliaan nama-Mu ya Allah. Bila di dalam kami mempersembahkan persembahan kepada Tuhan terselip dosa, kiranya Engkau ampuni ya Allah. Saat ini Tuhan, kami berdoa untuk jemaat-jemaat-Mu ya Allah, kiranya Engkau terus menjagai kesehatan jemaat-jemaat kami Tuhan. Biarlah jemaat-jemaat kami dalam keadaan yang baik, dan Engkau berkati kehidupannya ya Allah dalam pekerjaan, supaya Engkau berkati rezeki yang melimpah ya Allah. Tuhan, kami juga mengucap syukur untuk berkat-Mu yang firman Tuhan yang telah dibagikan hari ini, biarlah dapat menguatkan iman jemaat-jemaat kami ya Allah. Kami juga ingin berdoa seperti Engkau ajarkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita hendak mengakhiri ibadah kita. Kita patut bersyukur Tuhan memberikan bangsa negara ini, terlebih negara yang indah, negara Indonesia. Kita akan puji, kita lantunkan Kidung Jemaat 336, Indonesia negaraku. Bapak Ibu, saya ajak bangkit berdiri. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati pada Tuhan. Jadilah saksi Kristus di tengah dunia. Kami siap menjadi saksi Kristus di tengah dunia. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin. Haleluya,
Indonesia.